kunut kita baca puji kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut, karena kita bermakmum imam. Nggak boleh kita menyalahkan imam. Tapi ketika dia berbuat bid'ah, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar. Ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja. Mengambil makna kunut itu bukan karena bid'ah sesat. Kalau bukan berarti Anda berimam dari orang sesat. Tapi yang paling Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh salat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orangnya sesat. Yang kedua boleh salat di belakang orang sesat, tapi saat sesat jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Dan yang paling lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat, kata Nabi itu innamal yu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam wafatnya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doa, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengatakan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti, jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman hadait. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Itulah tadi sepenggal video yang kita saksikan dari si Cepi yang kalau mengkritik manusia itu berapi-api. Mengkritik manusia tanpa melihat siapa yang dikritik, merendahkan, menyudutkan, bahkan terkesan membuli sebagian perkataan pernyataan Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karam. Padahal kalau kita lihat potongan video tadi, ini sungguh sangat tidak mencerdaskan, tetapi cenderung kepada pembiaran berkaitan dengan semua amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya meskipun zaman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan qunut ini terjadi perselisihan yang sangat besar, artinya khilaf ini mu'tabarah syar'an. Dikenal di kalangan para ulama, apakah ulama dahulu maupun sekarang mereka berselisih tentang berkaitan dengan qunut tersebut. Tapi zaman dalam Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ini berbicara ilmiah, maka tidak mengapa seseorang ketika dia memandang bahwasanya ada sebuah perkara yang menurut dia ilmu yang sampai padanya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa dia kemudian mengkritik orang lain. Karena ini sah saja dalam perkara babul ilmu, bab berkaitan dengan keilmuan kita, khasanah kita berkaitan dengan Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi patokan, dan itu harus menjadi patokan, menjadi sandaran bagi seseorang ketika dia beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang sangat luar biasa, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Maka hukum hasil dalam ibadah itu haram sampai kita bisa mendatangkan dalil keabsahan amalan tersebut. Tapi zaman dalam Allah Subhanahu Wa Taala, di antara amalan yang diperselisihkan di antara para ulama adalah qunut. Namun sebelum kita jauh membahas tentang qunut ini zaman dalam Allah, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, jangan kita itu so pintar, so cerdas ketika mengkritik orang lain itu luar biasa, berapi-api, kemudian serasa menyudutkan, merendahkan manusia yang lainnya. Tapi giliran dikritik, giliran kemudian ditampakkan kesalahannya ini, kesalahan ente, kemudian dia merasa marah, dia merasa tidak terima, kemudian merasa orang yang mengkritiknya ini tidak ada etika baik dalam menasihatinya. Ini kan lucu. Ketika ente berapi-api menasihati kaum muslimin yang lainnya, mengkritik muslim yang lainnya, kenapa ketika giliran ente ditampakkan kesalahannya, kesalahan fatal, kesalahan yang berkaitan dengan akidah, kesalahan berkaitan dengan manhaj, ente kemudian marah, tidak terima, bahkan cenderung kepada bahwasanya apa yang dialamatkan kepada ente itu adalah merupakan fitnah. Ini merupakan di antara bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tapi zaman dalam talaq berkaitan yang qunut, ya. Satu kata untuk qunut, khilaf mu'tabara syar'an. Ini terjadi khilaf yang sangat besar, yang sangat terkenal secara syariat, mulai dari zaman para ulama dahulu maupun sekarang. Akan yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mattafaqa al-ulama ala annahu idza fa'ala kulla min al-amrayn kanat ibadatuhu sahihatan.
Baik. Apa yang telah disepakati para ulama yang dahulu, bahwasanya apabila seseorang itu dia kunut atau tidak kunut, atau mengerjakan salah satu di antaranya, antara kunut dengan tidak, kanat ibadatuhu sahihah, maka ibadah yang dia lakukan atau salat yang dia lakukan ini benar. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi antum ketika kunut benar salat antum, dan ketika tidak kunut benar salatnya antum. Kilahuma, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala itsma alaihi, dan tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya, yaitu melakukan kunut atau tidak melakukan kunut atau meninggalkan kunut. Jadi khilaf seperti ini, ya, para ulama ahli sunnah wal jamaah itu terjadi khilaf di antara mereka. Lakin yatanazza'una fil afdal. Adapun yang menjadi perselisihan di antara mereka, apakah meninggalkan kunut ini lebih utama atau kunut ini lebih utama? Ini yang terjadi perselisihan di antara mereka. Sehingga kalau mengatakan kita berbicara tentang bab ilmiah, kalau kita berbicara tentang apakah amalan kunut ini bid'ah atau tidak, maka sangat sedikit di antara para ulama yang kemudian mengatakan kunut dalam salat tertentu ini merupakan amalan bid'ah. Tetapi kecenderungan perselisihan di antara mereka, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hasil penalaran beliau adalah lakin yatanazza'una fil afdal. Beliau melihat yang mana lebih utama, tidak kunut atau kunut. Ini saja di antara perselisihan di antara mereka. Akan tetapi kunut ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi ma kana Nabi alaihi salatu wasallam yaf'al. Dan mereka berselisih apa yang menjadi barometer dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan kunut tersebut. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam kunut terus-menerus atau tidak kunut? Ini perselisihan di antara para ulama. Wa mas'alatul qunut fil fajar wal witr wal jahr bil basmalah, yaitu dalam masalah kunut ketika salat subuh, kemudian ketika salat witir, wal jahr bil basmalah, dan menjaharkan bacaan basmalah, wa sifatul isti'adzati wa nahwuha min nahwi hadzal bab. Begitu pula dengan bagaimana cara menyebutkan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai jenis perbedaan yang terjadi kalangan para ulama. Fa innahum muttafiquna ala anna man jahara bil basmalah sahhat salatuhu. Akan tetapi mereka telah bersepakat bahwasanya siapa yang menjaharkan basmalahnya ketika salat, maka sah salatnya. Dan seperti imam ketika dia menjadi imam di tengah-tengah manusia, kemudian imam ini menjaharkan basmalahnya bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surah Al-Fatihah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya salat yang dia lakukan itu sah. Kemudian adapun mensirkan, tidak membesarkan bacaan basmalahnya, maka juga sah. Jadi kilahuma. Jadi perselisihan ijtihad khilaf ini adalah mu'tabar syar'an, terjadi kalangan para ulama dan diakui. Wa man khafat sahhat salatuhu. Begitu pula siapa yang mengecilkan suara basmalahnya, maka salatnya sah. Wa ala anna man qanata fil fajr sahhat salatuhu wa man lam yaqnut fiha sahhat salatuhu. Oleh karenanya siapa yang qunut ketika waktu salat subuh, dia salat waktu fajar, maka sah salatnya. Begitu pula siapa yang tidak qunut, maka sah salatnya. Kilahuma jaman rahmatullah. Bagaimana qunut fil witir. Demikian juga qunut ketika salat witir. Jadi sangat jelas buat kita semuanya, perselisihan tentang kunut ini tidak usah diperuncing, tidak usah kemudian menjadi permasalahan dibesar-besarkan. Ada orang yang menganggap kunut itu adalah merupakan lebih afdal meninggalkannya, dan itu merupakan amalan bid'ah kalau diteruskan, maka silahkan saja orang mengambil pendapat tersebut, fatwa tersebut, atau berkaitan dengan kunut tersebut. Artinya dia meninggalkannya lebih utama. Adapun yang kunut, tafadhal silakan, selama bisa dipertanggungjawabkan segala sesuatunya, ya, karena ini ada dua dalil yang menguatkan akan hal tersebut. Namun jamaah Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh para ulama, wa 'anil Imam Ahmad riwayatun annahu yaskut wa la yutabil imam fi qunut subh. Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya beliau ini ketika imam qunut maka beliau diam dan tidak mengikuti imam. Ini sikap Imam Ahmad. Jadi kalau ada orang yang bersikap demikian, tidak mengikuti imam, kemudian dia diam, tidak mengaminkan imam, maka sah-sah saja baginya, karena mungkin dia memiliki penguatan dalil berkaitan dengan kunut, maka dalam kunut subuh dan kunut yang lainnya. Jadi kalau Ustaz Yasin berpendapat rahimahullah rahmatan wasi'ah wa tarawih berpendapat demikian, maka itu sah-sah saja pendapat beliau. Karena bukan cuma beliau di antara beliau yang mengatakan demikian. Imam Ahmad rahimahullah justru juga di antara imam mazhab yang berpendapat demikian, dan imam-imam yang lainnya dan ulama-ulama yang lainnya, yaitu diam, tidak mengikuti imam dan tidak mengaminkan imam.
Artinya tidak kunut bersama dengan imam. Baik, karena mereka mengambil sebuah kaidah ya dalam sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah untuk ketika kita mengikuti imam, apabila dia benar kalian mendapatkan pahala, namun apabila imam ini melakukan kesalahan maka dia mendapat dosa dan antum tidak mendapatkan dosa dengan apa yang dilakukan oleh imam. Selesai urusan zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ketika kita mendapatkan, ya, antum mengambil pendapat bahwasanya qunut dalam salat subuh misalnya itu tidak disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu antum bermakmum kepada imam yang qunut, maka ya antum bisa diam kemudian tidak mengaminkan dan tidak mengikuti imam ketika mereka qunut. Karena ini sebuah pendapat, ini sebuah apa namanya, ijtihad. Ketika seseorang melihat bahwasanya qunut terus-menerus dalam salat subuh adalah merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan apa yang dilakukan imam, ketika anda berpendapat demikian, apa yang dilakukan oleh imam, maka apabila dia melakukan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka baginya dosa dan antum mendapatkan pahala dan antum tidak menanggung dosa imam tersebut. Selesai urusan. Karena ini adalah merupakan di antara khilaf di antara para ulama. Adapun kalau antum menganggap bahwasanya qunut ini boleh-boleh saja dilakukan setiap saat dan kapanpun itu, ketika imam itu qunut maka antum mengikutinya, maka silakan saja, karena mungkin antum mengikuti pendapat yang lainnya. Ala kulli hal jaman dalam Allah berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kemudian mengatakan, man shalla khalfal imam yaqnut fi salatil fajr falyutabi al-imam fil qunut fi salatil fajr. Siapa yang salat di belakang imam dan imam itu kemudian qunut dalam salat subuhnya, maka hendaknya dia mengikuti imam tersebut untuk melakukan qunut dalam salat subuhnya. Wa yu'ammin ala du'aihi bil khair, dan kemudian mengaminkan doanya dengan kebaikan. Wa qad nasa ala dzalika Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu, di mana kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ini bab ilmiah kita harus menyampaikannya, dan salah satu yang mengatakan demikian adalah Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama bahwasanya diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau diam dan tidak mengaminkan dan mengikuti imam ketika qunut, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kemudian menukilkan bahwasanya Imam Ahmad ini kemudian mengikuti imam, memerintahkan untuk mengikuti imam dan qunut bersama dengan imam ketika mereka salat subuh. Baik, dan ini juga merupakan bantahan kepada manusia yang mengatakan bahwasanya Wahabi itu tidak ada celah bagi mereka untuk berlapang dada untuk terjadi perselisihan di antara kaum muslimin berkaitan yang qunut. Justru ini adalah merupakan bantahan yang sangat luar biasa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya beliau saja kemudian menasihati kaum muslimin, apabila kalian bermakmum di belakang imam yang qunut, maka silakan qunut dan mengikuti imam, karena itu adalah merupakan nas dari Imam Ahmad. Coba lihat zaman dari Allah. Jadi orang yang selama ini mengatakan Salafi Wahabi itu radikal, teroris, berpemahaman embrio radikalisme, kemudian sangat suka membidah-bidahkan kaum muslimin, suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, ternyata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah justru beliau ya dalam sebuah perkataannya bahwasanya siapa yang sholat di belakang imam sementara qunut, maka hendaknya dia mengikuti imam. Ya, karena beliau memahami bahwasanya qunut di dalam sholat subuh ini atau dalam sholat witir ini terjadi perselisihan di antara para ulama, dan beliau menganggap bahwasanya ini ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam dan disyariatkannya qunut. Maka demikianlah zaman Allah Subhanahu wa taala sikap seorang muslim ketika terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, adapun orang yang mengatakan bahwasanya qunut ini adalah merupakan perkara bid'ah dan kemudian dia mendiamkan tidak qunut bersama dengan imam pada saat dia bermakmum di belakang imam yang qunut, maka kemudian dia diam, dia kemudian tidak mengangkat tangan dan kemudian tidak mengaminkan, maka tidak ada masalah baginya. Maka tidak ada masalah baginya karena dia memandang bahwasanya perkara itu, apalagi qunut ini terus-menerus dilakukan setiap subuhnya, maka dia memandang perkara tersebut adalah merupakan perkara bid'ah yang dia kemudian tidak melakukannya. Adapun kemudian kita mengatakan bahwasanya qunut ini boleh saja dilakukan kapan saja dan terus-menerus, maka dia qunut bersama dengan imam. Demikianlah jemaah Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi intinya, ya kalau kita mengkritik orang lain, maka harus siap dikritik. Kalau kita pandai menasihati orang lain, maka siap dinasihati. Kan demikian babu ilmi, agar terjaga kewarasan dalam berfikir, kewarasan dalam istinbatul ahkam syar'iyyah. Dalam kita bagaimana mengambil hukum-hukum syara' Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.